Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sekalian rahmatullah, pada malam hari ini kita masuk pada surah Al-Baqarah ayat 127. Wa in yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Isma'il Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kemudian juga di ujungnya ayatnya dengan mohon Rabbana di wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rangkaian ayatnya sebenarnya dari ayat 125 dan Ibnu Katsir memisahkan penjelasan ayat 129. Kalau kita melihat ayat yang pertama yang akan kita bahas adalah, dan ingatlah ketika yarfa'u meninggikan Ibrahim, Nabi Ibrahim al-qawa'ida, pondasi minal bait, yang dimaksud al-bait adalah pondasi Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar amal yang berupa meninggikan pondasi Ka'bah menjadi bangunan, berarti namanya ditinggikan, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, yang pertama yang perlu kita ambil, rangkaian ayat ini termasuk pengajaran berdoa. Tetapi sebelum kita sebut berdoa, kita sudah paham bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang jika diberi perintah dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Apapun perintah Allah akan dikerjakan. Sehingga kalau kita lihat usaha Nabi Ibrahim untuk meninggikan pondasi ini, kita juga harus memahami tentang, harus baca tentang sejarah Ka'bah, di mana kalau kita lihat sirah ya, Ibnu Hisham, itu pondasi Ka'bah itu disebutkan di sana batunya berwarna hijau, sehingga saat pembongkaran Ka'bah untuk dipugar oleh orang-orang Quraisy, itu yang di beberapa kisah sejarah disebutkan harta yang dikumpulkan saja harus harta yang halal, tidak boleh yang haram. Mereka tahu juga ternyata ya, mana halal mana haram. Kemudian karena ya
proses yang tadi ternyata kan tidak cukup untuk membangun seluruh fondasi. Jadi untuk meninggikan seluruh fondasi, jadi tidak sama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan Ka'bah yang sekarang ada. Kurang lebih hampir kurang 1,5 meter yang celah antara Ka'bah dengan Hijr Ismail. Itu celah itu tuh kalau fondasi aslinya mepet tuh, yang mepetnya. Nah, dikisahkan saat Quraisy setelah bongkar pengen juga mungkin pengen nyoba ya fondasinya itu mau dicoba untuk dirubah. Ternyata begitu dipukul ya, dimasukkan besi, dipukul, bahasa sirohnya ya kan kita nggak mengalami gitu ya, bahasa sirohnya seolah-olah begitu dipukul itu yang bergoncang bukan hanya sekitar itu ya, Mekah bergoncang gitu disebutnya. Jadi artinya asli fondasi Ka'bah itu Allah ya, mungkin dengan malaikat yang meletakkan fondasi, dan tugas Nabi Ibrahim hanya membangun temboknya. Dulu maka membangun temboknya itu berarti seluruh ya. Kalau zaman Nabi Ibrahim seluruhnya tuh sampai mepet Hijr Ismailnya. Baru kemudian saat pemugaran ya, dan hanya itu kan pemugaran yang nanti tinggal menyesuaikan adalah saat Quraisy itu, dan bangunannya seperti ya sekarang Rasulullah ya. Rasulullah waktu itu apakah ya, ketika itu mau dibangun lagi untuk disesuaikan dengan bangunan Nabi Ibrahim atau tetap seperti yang dibangun oleh Quraisy. Nabi mengambil seperti yang dibangun oleh Quraisy karena apa? Sekaligus memberi kesempatan kepada orang secara umum ya, pasti akan bertanya, mereka ingin sholat di dalam Ka'bah. Waktu itu ya Aisyah bertanya sama, dituntut tuh Nabi kalau mau sholat di dalam Ka'bah nggak harus masuk, tapi apa? Itu disuruh sholat di antara Hijr Ismail dengan tembok Ka'bah yang arah Hijr Ismail. Jadi disuruh sholat di situ itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Jadi bukan di Hijr Ismail, jadi di mepet yang kalau orang Indonesia bilang bawa talang emas lah. Dan memang ada talang air tapi terbuat dari emas. Jadi orang yang salah sangka seolah-olah kan apa? Ya, mistis gitu ya, talang emas, padahal itu talang air. Cuman masalahnya ya, mereka mengambil bahannya dari emas yang tentu lebih awet daripada ya, bahan-bahan yang lain. Itu sisi ya Ka'bah, termasuk juga hadis tentang Hajar Aswad misalnya. Dulunya Hajar Aswad itu putih, kemudian karena dosa manusia menjadi hitam. Itu hadisnya ulama mengatakan bisa digunakan, hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad, yang di situ ya nggak ada masalah. Dan Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan itu sekaligus ya kedahsyatan dosa itu mampu menghitamkan hati sebagaimana contoh hitamnya Hajar Aswad. Berarti asalnya Hajar Abyad berarti karena warnanya putih, karena di keterangan itu dulunya putih seperti susu katanya, kemudian menjadi hitam. Namun perlu dipahami bahwa Islam tidak mengenal jimat gitu ya. Jadi walaupun batu itu dari surga, tapi tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Jadi ini keren nih, batu dari surga, berarti bisa dijadikan fin-fin yang hebat gitu ya. Enggak, itu terbukti dengan ya riwayat dari Bukhari Muslim yang menyebut tentang Umar bin Khattab yang menyebut Rasulullah. Makanya kenapa disebut hadis, padahal itu perkataan Umar bin Khattab, karena itu Umar bin Khattab mengomentari keterangan Nabi. Beliau mengatakan ya, ini Hajar Aswad ini tidak ada mudarat dan tidak ada manfaat. Kalau bukan karena Rasulullah mencium, aku melihat Rasulullah mencium, maka aku tidak mau
mencium atau menciumnya karena Rasulullah mencium. Jadi tegas sekali ya Umar bin Khattab. Jadi tidak ada hubungan antara mudarat ataupun manfaat. Jadi nggak ada istilahnya nanti kalau nyium 3 kali jadi apakah jerawatnya hilang, nggak ada juga. Pasti ngalang gitu ya. Ini kaitan. Kenapa? Karena di sini sedang membicarakan adalah Ka'bah Baitullah. Jadi kesakralan Ka'bah Baitullah bukan dari itunya bahannya atau apanya, karena bahannya kan dulu Nabi Ibrahim dari batu di situ juga gitu ya. Kemudian Rasulullah dan terus juga bahan bangunannya dari situ, biasa bahan bangunan kayak yang Pak Edi yang lakukan dia bangun. Artinya semua itu ya, atas kehendak Allah menjadi tempat yang mulia. Jadi kehendak Allahnya pada posisi yang mulia, sehingga ya, di beberapa titik di Ka'bah itu menjadi tempat yang dikabulkan doa. Yang paling terkenal yang Multazam antara ya, Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Jadi biasanya disediakan tangga untuk nempel gitu ya, karena hadisnya dibolehkan doa dengan menempelkan tangan dan dada. Memang sekali lagi kalau ada buzzer nih ngapain nih gitu ya, karena nggak paham gitu. Padahal kaum muslimin begitu karena apa? Mengikuti ya, keterangan dari ya, hadis yang dijelaskan oleh para ulama memang seperti itu, berdoa di Multazam. Jadi kalau berdoa ada angkat tangan, ada mengagungkan jari kan, saat khutbah kan doa sang khotib saat berdoa mengacungkan jari, kalau itunya ya, ketentuannya bukan begini. Jadi tidak semua doa angkat tangan. Jadi kita ini kan hanya kita ada seolah-olah kalau nggak angkat tangan nggak doa. Jadi doa itu ya semua. Makanya bicara di ayat ini setelah berjuang ya, Nabi Ibrahim sampai ya, kalau di ayat sebelumnya kan disebutkan nanti wattakhadhu ya mimma qaumi Ibrahim musalla, dan dijadikanlah ya tempat berdiri Nabi Ibrahim itu yang diabadikan. Itu dulunya ya, banyak sekali kisahnya ya, kita sampai bingung yang mana yang sahih. Ada yang mengatakan batunya ajaib gitu ya, saat tinggi bisa tinggi, tapi kita itu kisah-kisah itu kan kadang-kadang harus ditegaskan mana yang sahih. Yang jelas ya, saking seriusnya mungkin saat itu juga belum banyak ya, bagaimana cara membuat bangunan. Yang jelas gara-gara ya, kita tahu betul beban Nabi Ibrahim, kemudian dengan usaha membangun Ka'bah sampai ya, kalau dilihat kan sampai kakinya ada tapaknya di batu. Gimana ya bayanginnya gitu ya, kita nggak bayang apakah beban yang berat ya, kita nggak usah terlalu. Terus yang jelas Allah ya abadikan dengan kalimat di dalam Al-Quran ini. Jadi kalau ditanya kenapa kok ada tempat injakan batu Ibrahim yang seperti telapak kaki, ya karena ayatnya menyebut dijadikan tempat berdirinya Ibrahim ya, batunya itu menjadi tempat sholat. Itu tempat sholat yang spesial. Kapan kita sholat di belakang makam Ibrahim, Pak Aflan? Lupa apa ingat? Ya, setelah tawaf. Jadi syarat sholat setelah selesai tawaf adalah di belakang makam Ibrahim. Jadi sholatnya nggak boleh sembarangan. Setelah tawaf itu sholatnya adalah area sholatnya adalah di belakang makam Ibrahim. Jadi benar yang ya, disebutkan Allah di dalam Al-Quran menjadikan tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah ya, itu ternyata batu. Jadi bukan berdirinya di situ terus bangun seluruhnya. Dan batu itu tadinya digeser-geser.
Cuman ya Allah sudah tetapkan, ternyata diletakkannya di situ, di belakang itu Ka'bah, ya, di sebelah sini itu Ka'bah, kemudian itu menjadi ya makam Ibrahim. Nah, ternyata kita harus paham agama kita itu tidak cukup dengan amal perbuatan, tidak cukup dengan belajar teori, tidak cukup dengan ikhtiar sebagaimana Nabi Ibrahim sudah bersusah payah membangun Ka'bah. Agama kita sangat lengkap, yakni dilengkapi dengan berdoa. Jadi jangan lupa. Makanya doa itu kan kalau kita lihat kedudukannya dalam agama, ya, ada doa wal ibadah. Jadi jangan nanya Pak, sekarang harus jangan nanya kapan doa saya dikabulkan. Itu menunjukkan orang nggak paham doa itu. Karena nomor satu, doa itu mau diperlihatkan atau ada tanda dikabulkan atau tidak, yang jelas ketika kita berdoa wal ibadah, doa itu ibadah, berarti setiap kita berdoa dia berpahala. Jadi belum dapat apa-apa dari doa sudah dapat pahala, itu harus dipahami. Jadi nggak ada ruginya sama sekali orang memperbanyak doa. Kalau sudah bisa bicara pahala, jangan nanya besar. Kalau sudah Allah memberikan pahala, sudah pasti besar, sudah pasti besar. Ya, kita yang salah itu kan kita perhitungan kita, seolah pahala itu menurut kita ya sebesar perkiraan kita, padahal perkiraan kita terhadap pahala besarnya seperti apa nggak bisa. Yang saya sering ingatkan kan, sholat ya fardu di rumah, walaupun pahalanya satu, jangan dikira satu itu kecil. Itu yang harus dipahami. Jadi jangan kita memandang orang ini sholatnya di rumah terus berarti pasti rendah. Kalau dari nilai, ya kita berbahaya sekali kalau kita tidak paham. Ya tentu yang ke masjid lebih besar, ya, tapi kita tidak bisa memandang bahwa yang sholat di rumah itu pahalanya kecil, ya kecil. Karena apa? Kalau sudah berupa perbuatan di awal ini ya, kata hadis kan pahalanya berapa? Dari niat sampai terjadi perbuatan berapa pahalanya? Hadis. Niat saja tidak dilaksanakan pahalanya satu. Sudah niat terus dilaksanakan pahalanya 10. Jadi sholat di rumah itu memang disebut satu, tapi kalau dari niat dan dikerjakan menjadi 10. 10 kali berapa satunya? Kalau qobliyah subuh saja 2 rakaatnya lebih baik daripada dunia dan seisinya, kira-kira sholat subuh pahalanya lebih kecil dari dunia seisinya atau lebih besar? Lebih kecil atau lebih besar? Waduh, pasti lebih besar kali 10. Jadi kita ini nggak bisa meremehkan orang. Makanya yang penting sholat dulu. Karena apa? Kalau nilai, makanya kita ini kan kadang-kadang suka apa? Udahlah jangan hitung-hitung pahala, nanti nggak ikhlas. Ya malah nggak ikhlas kalau hitung pahala beneran, itu nggak bisa dibayangkan. Kenapa? Pahala-pahala itu tidak bisa diberikan kepada kita di dunia. Ya habis kalau dunia seisinya dikasih panitia sama baik, terus bikin lagi dunia seisinya. Jadi memang saking besarnya balasan pada Allah. Maka kemudian kan Bapak agak penasaran kan, gimana cara menghitungnya yang berangkat ke masjid? Lebih susah lagi hitungnya Pak. Makanya jangan dibilang, oh hitung pahala itu ya jangan dihitung-hitung lah, jadi nggak ikhlas. Ya tergantung hitungnya benar atau salah. Kalau hitungnya benar kita ya kayak sahabat itu semangat, karena kami hitungnya tahu, hitungannya sampai tak bisa hitung. Sekarang kan tadi kan 1 jadi 10 asalnya kan, yang sholat di rumah dilaksanakan dari niat sampai terjadi kan 10. Berarti udah ada angka 10 nih. 10 saja kalinya apa tuh?
lebih besar dari dunia dan seisinya. Bayangkan 10 kali yang lebih besar dari dunia dan seisinya. Nah sekarang yang berangkat ke masjid disebut hadisnya apa? 25 derajat atau 27 derajat. Derajat itu yang paling sesuai kalau untuk bahasa matematika adalah pangkat. Tinggal dipangkatin saja 10 pangkat 27. Berapa Pandika? Kita harus cerdas. Jadi kalau hitung cerdas, pantesan sahabat Nabi rela merangkak ke masjid karena apa? Dia ngejar 10 pangkat 27 kali dunia dan seisinya. Lebih baik lagi. Nggak bisa diremehkan. Walaupun sampai sini dapat salam doang, gitu ya. Apa? Ke masjid dulu kan gitu ya. Karena apa? Pengen mengejar bonus yang tadi. Berarti kan kalau pangkat 24 saja sudah triliun-triliun. Kan triliun 12 kan? Kalau pangkat 27 itu kan berarti nolnya menjadi 27. 10 triliun apa 1000 triliun pusing. Kita punya uang aja cuma 100 juta ya, 1 miliar ini triliun kalinya dunia dan seisinya. Jadi jangan hanya saat ini kalau ada orang berangkat ke masjid mengharap pahala nggak ikhlas, dia nggak paham. Ikhlas banget karena dia tahu apa hitungan aslinya. Kalkulatornya error, mau pakai apa juga error, susah gitu. Jadi sangat besar, makanya tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi kita tidak boleh menghina orang yang sholat fardu masih di rumah, tapi memang harus banyak bersyukur yang bisa berangkat ke masjid. Di sana kita nggak bisa meremehkan karena pahalanya besar banget. Yang kacau kan yang nggak sholat saja. Kalau nggak sholat kan nggak dapat pahala ya Pak. Betul ya. Nggak sholat, bahkan dapat dosa. Dosanya seberapa? Biasanya kalau pahalanya besar, dosanya juga besar juga. Jadi ini kan ya harapan ya, yang jelas maka kedudukan doa. Makanya di sini ya